Nah, hari ini gua kedatangan teman. Jadi dia ini seorang bodybuilder. Jadi teman gue ini dia sama-sama kayak gue juga mediciner. Coba kenalin dulu lah. Jadi nama gue Made, nggak perlu lengkap? Nggak usah. Ya kecuali kalau lo jomblo gitu. Made Brahmandita. Kalau mau stalking gue di Facebook bisa atau di Instagram @mdbrown. Gue juga di sini semester 9 sekarang. Kenapa gue bawa dia sini? Biar gue nggak usah pusing-pusing. Jadi dia aja ngejelasin tentang kedokteran gitu. ini. Nah, nih, kenapa gue bawa dia sini? Karena sistem perkuliahan kedokteran di Jerman itu nggak semuanya sama ternyata. Walaupun kita cuma beda setahun nih, tapi kebetulan tuh khususnya di universitas di Hamburg dia tuh kayak ada reform gitu ya. Pas jadi, angkatan iya, gue angkatan pertama yang dapat kurikulum baru gitu. Jadi makanya untuk teman-teman yang siapa tahu gitu ya nanti pas kuliahnya di Hamburg gitu atau mungkin universitas lain juga ada yang mirip-mirip kayak sistemnya si Made ini, jadi bisa tahu juga apa sih bedanya gitu yang sistem gue sama sistemnya Made gitu. Terus tau gue juga hampir nggak sebelum semua dapat kurikulum baru kayak gue. Beberapa masih pakai kurikulum yang lama, tapi kayak universitas ternama kayak Heidelberg, Dresden, Aachen itu tuh pakai sistem mata kuliah gue gitu. Tapi maksudnya sebelum kita ngejelasin bedanya apa ya, kita bakal ngejelasin dulu lah ya gimana sih kalau kita mau kuliah kedokteran di Jerman gitu kan. Bedanya sama di Indo. Kita kan nggak langsung lulus SMA langsung daftar kan. Kalau kita tuh ada yang namanya apa sih, penyetaraan ya. Karena nilai ujian kita di Indo itu tuh nggak diakuin sama di sini. Soalnya sistem SMA di sini tuh 13 tahun, kita 12 tahun doang. Jadi nggak fair dong. Tapi walaupun sih yang zaman sekarang juga sebenarnya ABI itu kayak SMA-nya di Jerman pun ada yang sekarang cuma 12 tahun juga. Tapi tetap aja kita perlu college ini kan, karena kita dari luar negeri gitu. Kita dianggap sama pemerintahan Jerman, uang kita itu tidak setara dengan uang di sini gitu. Kita mau ceritainnya sedikit aja lah ya tentang college-nya. Iya. Untuk yang mau masuk kedokteran, kita harus ambil yang namanya M-Course kan, medicine course itu. Ya, benar. Kita masuk M-Course ini kita pokoknya belajar kayak biologi gitu, terus habis itu ngulang lagi kimia, fisika juga fisika dasar gitu istilahnya. Pokoknya itu semua kita udah dapat gitu. Di SMA ya kan. Sebenarnya sih kalau dari pelajarannya sendiri, seingat gue juga nggak susah amat ya. Iya, cuma pakai bahasa Jerman aja gitu. Itunya kan. tuh yang susah. Makanya. Aduh. Nah, itu. Kalau misal matematika, gue paling jago deh. Matematika nggak usah ngomong, bisa semua. Giliran yang lain kayak ini apa artinya? Fisika tuh yang gue paling. Terus kalau di Hamburg juga atau? Enggak, gue di Hannover. Oh, di Hannover. Nah, terus setelah dari Stuttgart ini, nah kita untuk lulus Stuttgart kita perlu ujian kan, namanya Verstellungsprüfung ya kan. Itu kayak UAN lah ya. Terus si Verstellungsprüfung ini nilainya yang kita butuhkan untuk daftar uni kan, sama nilai UAN kita digabung ya kan. Jadi gabung bagi dua, itu hasil nilai kita gitu loh buat mendaftar di sini. Nah, mendaftar di kedokteran di Jerman ada namanya NC atau Numerus Clausus. Jadi itu nilai terendah yang harus kita capaikan buat langsung dapat gitu. Jadi di sini tuh sistemnya tuh beda. Kalau misalnya di Indo kan kayak daftar kita harus ujian lagi gitu kan. Kalau di sini kita dengan nilai uang kita bisa langsung daftar gitu. Kita agak dimudahkan ya sebagai Auslander gitu. Soalnya kan kalau orang Jermannya asli, gue nggak tahu sih kalau di tempat lain, tapi di Hamburg kan ada kayak Hamnat test gitu kan namanya. Untuk orang-orang yang nilai uangnya dia kurang dari nilai tertentu. Jadi di sistem poin di Jerman juga beda sama di Indo ya. Nomor 1 itu paling bagus, 5 atau 6 itu paling jelek gitu. Jadi 6 sama 5 itu benar-benar nggak lulus, 4 masih lulus tapi nilainya kayak 60 gitu. Nah, untuk kedokteran sendiri kita perlunya satu ke sana lah dikit lah gitu. Iya. Ya, jadi yang waktu itu gua tahu sih ya sekitar 1,2, 1,1, tapi itu juga
nggak tahu sekarang gimana, soalnya setiap tahun tuh dia naik karena banyak banget yang daftar, jadi nilainya tuh otomatis naik dong. Mungkin enggak. Nah, karena kita dari luar, jadi mereka tuh ada kuota khusus gitu untuk orang dari luar negeri, biar mungkin maksudnya orang pemerintah Jerman itu atau dari universitasnya sendiri, biar kita tuh dapat tempat gitu. Kita kan tidak bisa disamakan ya sama orang sini gitu, dengan cara kita belajar, dan jadi biar kita istilahnya dibantu gitu loh. Punya kesempatan juga yang sama lah ya untuk kuliah. Maka dari itu NC-nya ini untuk orang Jerman itu lebih tinggi dibanding untuk kita. Kalau misalnya untuk kita yang orang-orang dari luar negeri itu tuh tergantung berapa banyak yang daftar, dan mereka biasanya memilih tuh berdasarkan regionalnya gitu. Misalnya tahun ini lagi ingin mengambil banyak dari Indonesia atau dari Asia gitu. Itu tuh yang gue juga perhatiin. Kayak kapan ya? Kadang di satu periode gitu, satu angkatan gue lihat kayak, orang Indo banyak nih yang masuk gitu kan. Kadang-kadang orang Vietnam nih banyak ya kan. Orang Indonya nggak ada sama sekali gitu kadang-kadang. Itu juga yang gue lihat dari universitas lain juga sama. Oh gitu. Waktu itu kalau nggak salah pas waktu gue kan baru mulai 2012 ya. Jadi baru daftar juga 2012. Waktu itu di Hannover. Itu tuh di sana gue nggak dapet gitu. Padahal nilai gue tuh lebih bagus dibanding yang lain, yang bukan orang Indonesia. Tapi sepertinya Universitas Medical di Hannovernya itu lagi nggak ngambil banyak kuota Indonesia gitu. Nah, dari itu gue daftar. Menurut gue harus ke semuanya kalau bisa. Gue sendiri daftar berapa banyak uni? 32 ada loh. Pakai ini semua apa tuh? Ini ASIS ASIS. Bayar dong, berarti mahal juga dong. Mending gue bayar 500 euro lebih dong dibanding gue 1 tahun. Sekali ya. Terus nganggur ya. Iya sih, benar juga. Kalau misalnya itu beneran impian lo gitu. Kenapa enggak? Gue kayak sebar ke 10, gue cuma dapet satunya di Hamburg. Gue sih satunya di Bonn gue dapet. Tapi anehnya waktu itu dia kayak, gue daftar Bonn loh padahal. Oh iya, gue tuh bisa masuk kata dia, tapi gue suruh ikut lagi les bahasa 6 bulan. Gue nggak ngerti, kayak preparation gitu katanya, karena gue nggak punya tes DAF apa DSH gitu. Gue udah les tutkol, itu yang gue nggak ngerti sih. Tapi karena gue untungnya dapet di Hamburg, jadi udahlah bodo amat. Apaan sih maunya gitu, nggak langsung ambil aja di Hamburg. Gue gitu dapet 3 sih. Oh iya. Satu paling pertama di Dresden, waktu itu gue harus interview dulu sebelum dapet. Terus habis interview 2 jam kemudian langsung dapet SMS kalau dapet gitu. Terus habis itu yang kedua dapat dari Hamburg, yang ketiga dapat dari Aachen gitu. Terus sisanya tuh ditolak. Hard banget pendaftaran tuh. Hardcore sih. Oh iya, untuk daftar, gue ulangin lagi ya. Kita kan butuh si nilai FSP, kita butuh nilai UAN kita yang udah ditranskrip kan dalam nilai Jerman. Terus kita butuh lagi motivasi. Jadi kita kasih surat motivasi kita gitu loh. Kenapa kita mau kuliah kedokteran gitu. Nah itu harus ditulis tuh, apa sih yang bikin lo pengen kuliah kedokteran gitu. Kenapa sih lo berambisi itu? Itu salah satu poin yang harus dikasih ya, soalnya dengan lo lampirkan itu sebagian besar mungkin nggak dibaca ya, tapi kalau misalnya ada lebih itu plus poin lah buat diri lo sendiri gitu. Terus juga ada yang namanya tes AS. Nah tes AS tuh kayak IQ test gitu ya. Iya. Kayak semacam IQ test gitu. Itu benar-benar susah banget waktu itu. Iya benar. Itu apaan? Yang paling terakhir tuh gue inget kayak nggak bentuknya pohon-pohon, lo inget ya? Iya. Apaan? yang paling gue inget tuh yang kayak logika komputer gitu loh. If apa-apa or apa-apa, itu yang gue paling bisa. Iya sih. Itu kayak ini kan begini ya. Gitu. Jadi itu kan untuk mencari tahu gimana sih cara kita berpikir. Terus ya itu skornya kan dibutuhin untuk daftar ke situ kan. Ya makin tinggi skornya lo berarti intinya makin bagus lah gitu itu ya. Plus poin gitu ya. Aja. Ada beberapa uni mensyaratkan harus tes AS. Beberapa uni itu dia ngomong ya kalau ada oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus ada yang kayak kita nggak tahu itu tes apaan, kita nggak ngambil dari itu. Iya, tapi gue juga maksudnya merkennya si tes AS ini juga ini sih, walaupun kayak si Unia bilang
boleh ada boleh enggak, tapi kayak bener-bener berpengaruh gitu loh. Soalnya dari Berpengaruh sih. temen gue, kayak gue ada pengalaman banget itu saat temen gue nilainya sama kayak gue NC-nya, tapi gue nggak tahu kenapa gue yang diambil. Iya. Ternyata tes as gue nilainya lebih bagus daripada dia gitu. Oh, Jadi emang kalau misalnya emang ada waktu, ada kesempatan, mendingan diambil lah ya si tes Iya, as ha. ini. Atau mungkin di motivation schreiben dulu kayak yang gitu ya. tolong. Please banget ya. Nah, untuk tema selanjutnya lihat di mana ya? Sini. Lihat deh, Sana. cari. Pokoknya di situ. Lihat deh ya. Untuk part 2 tolong dilihat ya. See you next time. Sip. Ya, sama. Nahan. Oh, kayak cuma pernah dengar doang. 20 menit dulu. Dulu ya. Ini udah lu play. Udah. So, oke nggak siap gitu. Nanti biasanya kalau ada yang aneh-aneh gue masukin di paling terakhir gitu. Jangan. Ada yang